Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 4 dengan materi pembulatan persen. Nah, dalam pembulatan persen ini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, perhatikan angka satuannya. Yang kedua, jika angka satuannya kurang dari 5 maka bulatkan ke bawah. Nah, yang poin ketiga, jika angka satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5 maka bulatkan ke atas. Nah, ketiga poin ini harus kalian perhatikan ya. Mungkin akan lebih paham jika kita langsung ke contoh soalnya. Oke, langsung saja. Contoh yang pertama yaitu 34%. Nah, dibulatkan menjadi, nah kalian perhatikan satuannya ya. Poin pertama itu kan tadi perhatikan satuannya. Nah, satuannya itu di situ angka 4. Nah, satuan angkanya kurang dari 5 ya. Maksudnya angka satuannya itu kurang dari 5. 4 itu kan kurang dari 5 berarti atau lebih kecil dari 5. Maka bulatkan ke bawah. Nah, jadi 34% jika kita bulatkan menjadi 30%. Nah, kalau kalian kurang paham ya maksud dari bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas, saya akan memberi kalian gambaran berupa garis bilangan. Nah, 34 itu kan angkanya ada di antara 30 dan juga ada di angka 40. Jadi 34 ini ada di antara 30 dan 40. Nah, kalian perhatikan angka 34. Kalian perhatikan antara 34 ke 30 dan juga 34 ke 40 lebih dekat mana lompatannya antara 34 ke 30 atau 34 ke 40. Nah, jika kita hitung lebih dekat ke angka 30 ya. 34 itu ke angka 30 hanya 1 2 3 4 hanya 4 lompatan ya, sedangkan 34 ke angka 40 itu 6 lompatan. Nah, jadi lebih dekat ke angka 30, makanya dibulatkan ke bawah. Jadi 34 itu dibulatkan ke bawah menjadi 30% ya. Paham ya? Maksud dari poin angka satuannya kurang dari 5 maka bulatkan ke bawah. Seperti itu poinnya. Jadi kalau gambarannya pada garis bilangan lebih dekat kemana dia? Bulatannya ke bawah atau ke atas. Nah, kemudian contoh yang kedua. 45% dibulatkan menjadi, nah kalian perhatikan satuannya kan angka 5. Nah, karena satuannya angka 5, satuannya sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas ya. Jadi 45% dibulatkan menjadi 50%. Nah, kalian perhatikan lagi garis bilangannya kalau kalian belum paham. 45 itu angkanya ada di antara 40 dan 50 ya. Kalian perhatikan angka 45 lebih dekat ke 40 atau ke 50 ya. Kalian perhatikan loncatannya. Nah, kalau jika kalian hitung loncatannya sama ya, memang sama angka 5 loncatan ya, 45 ke 50 itu 5 loncatan, sedangkan 45 ke 40 itu adalah 5 loncatan juga. Nah, karena sesuai dengan aturan poinnya, jika satuannya angkanya sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 45 ini kita bulatkan menjadi 50%. Seperti itu ya. Itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian contoh yang ketiga, 57% dibulatkan menjadi, nah ini tentunya dari kedua contoh yang tadi, seharusnya kalian sudah paham ya, 57% ini satuannya lebih dari 7, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, ini mah kalian pasti sudah paham, dibulatkan menjadi 60% ya. Jadi kalau dalam garis bilangan 57 itu berada di antara 50 dan 60 ya. Nah, kalian perhatikan 57 lebih dekat ke 60 atau lebih dekat ke 50. Nah, kalian perhatikan ya, loncatannya juga lebih dekat ke 60, maka 57% dibulatkan ke 60%. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih mudah pembulatan persen. Jadi hanya kita lihat saja lebih dekat kemana pembulatannya ya, loncatannya kalau menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan contohnya 42%, maka dibulatkan menjadi 40% seperti itu, karena 42 itu lebih dekat ke angka 40 ketimbang ke angka
50. Nah, mungkin ini saja pembahasan mengenai pembulatan persen ya. Tetap kalian pahami poin-poin dari poin-poin pada pembulatan persen, atau kalian bisa menggunakan garis bilangan agar mempermudah kalian untuk membulatkan ke atas atau ke bawah dalam suatu bilangannya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.